penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 14 April 2024. Judul renungan, Tuhan memimpin kepada hikmat-Nya. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 3 ayat 1 sampai 15. Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia memperistri putri Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan, serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja, bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan, sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya saja, ia masih mempersembahkan kurban, sembelihan, dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda, belia, dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, Karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud, ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Salomo memerintah Israel dalam usia yang masih muda, menggantikan Daud ayahnya. Sebelum Daud meninggal, dia berpesan supaya Salomo setia dan taat kepada Allah. Pada masa pemerintahan Salomo,
bangsa Israel hidup dalam damai dan sejahtera, bahkan disegani bangsa-bangsa lain. Salomo sangat dikagumi karena hikmatnya, meskipun saat itu dia masih muda. Pada waktu Tuhan datang kepada Salomo dan bertanya apa yang dia minta. Salomo tidak meminta harta melimpah, umur panjang, atau hal-hal lain yang menguntungkan dirinya sendiri. Sebagai seorang raja, Salomo justru meminta hati yang bisa menimbang perkara dengan bijak. Tuhan pun mengabulkan permohonan Salomo dalam hal hikmat pengertian. Bahkan Tuhan juga memberikan banyak hal yang Salomo tidak minta. Dalam dunia saat ini, banyak hal yang bisa mempengaruhi kita dalam bersikap dan mengambil keputusan tanpa meminta hikmat Tuhan. Seringkali kita tidak sadar untuk menantikan tuntunan Tuhan. Kita mau secara instan menyikapi segala macam persoalan dengan cara dan pengertian kita sendiri. Akhirnya yang kita dapatkan justru permasalahan semakin rumit. Mari belajar dari Salomo yang taat akan tuntunan Tuhan, sehingga berhasil memimpin suatu bangsa dengan berbagai macam tantangannya, karena mengandalkan hikmat penyertaan Tuhan. Hati yang berhikmat dan bijaksana akan kita dapatkan jika kita selalu intim dengan Tuhan. Hubungan yang karib dengan Tuhan akan membawa kita kepada kepekaan terhadap kehendak-Nya. Senantiasa taat pada pimpinan Tuhan akan mendatangkan hikmat dalam setiap keputusan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.